Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah mosi yang begitu menarik, yaitu Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga. Sebelum saya memasuki pada pokok pembahasan argumen saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ewaldus Yafet Seran dari SMA Seminari Lalian sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Dewan juri yang terhormat, dapat diketahui bersama bahwa permainan e-sport adalah permainan video game yang bersifat kompetitif, yaitu olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif utama yang dimainkan oleh para profesional. Aliran permainan video yang biasanya dihubungkan dengan olahraga elektronik adalah aliran strategi waktu nyata, perkelahian tembak-menembak orang pertama, dan arena pertarungan dalam multi pemain. Munculnya warung-warung internet juga semakin membuat masyarakat Indonesia familiar dengan game online. Secara resmi, e-sport muncul pertama kali pada tahun 1999. Dicetuskan oleh Liga Game yang merupakan wadah perkumpulannya para gamers di Indonesia. E-sport sendiri membagi kategori game menjadi 5, yakni fighting games, first person shooters atau FPS, real time strategy, MOBA, dan racing. Dewan juri yang terhormat, ketika seseorang memainkan game online, banyak sekali orang menjadi pecandu berat permainan tersebut hingga menyalahgunakannya, khususnya pada anak-anak remaja. Pemerintah yang terhormat, untuk apa kita harus jadikan permainan e-sport sebagai salah satu cabang olahraga yang saat ini sudah sangat mendunia? Lalu untuk apakah bidang olahraga yang lain? Seharusnya permainan ini ditiadakan agar tidak terjadinya penyesalan oleh para dewan. Ada banyak sekali dampak negatif yang dapat dialami saat melakukan permainan e-sport, terutama dimasukkan ke dalam cabang olahraga. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan ketika kamu bermainan game tersebut, kamu harus memahami bagaimana caranya memainkan. Sebelum kamu memikirkan apa yang ingin kamu latih dan kembangkan, pastikan kamu mengerti apa yang akan kamu mainkan. Dewan juri yang terhormat, saya akan masuk pada bahasan pokok argumen saya, yaitu ketika seseorang memainkan permainan game e-sport tersebut akan terdapat beberapa dampak yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Yang pertama, dari segi jasmani, yaitu kesehatan menurun. Hal ini kita bisa lihat dari kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika seseorang telah bermain game ini, maka waktunya sangat banyak dan itu sangat membutuhkan seseorang untuk bisa mengendalikan dirinya untuk tidak bermain game tersebut, sehingga ia berlarut-larut memainkan permainan tersebut, tidak mengetahui batasan waktu tersebut, sehingga kesehatan seorang menjadi menurun. Yang kedua, dari segi psikologis, yaitu gangguan mental. Dari sini kita bisa lihat bahwa gangguan mental seseorang menjadi sangat dominan ketika ia sedang melakukan permainan tersebut, yaitu perkelahian, pemerkosaan, pengerusakan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena pemikirannya itu sangat terlalu terfokus pada permainan tersebut. Yang ketiga, dari segi waktu. Dari segi waktu ini dapat mempengaruhi prestasi belajar anak. Kita bisa tahu dari kehidupan kita sehari-hari saat ini, bahwa ketika seorang telah melakukan permainan tersebut, maka waktunya untuk belajar dengan hal-hal yang terdapat di dunia ini menjadi sangat berkurang. Yang keempat, dari segi keuangan. Di sini terdapat dua hal, yaitu mengajarkan pemborosan dan mengajarkan ketidakjujuran. Ketika seseorang telah ketagihan dalam permainan tersebut, maka ia harus berusaha untuk mendapatkan uang untuk dapat mengisi pulsa data, karena hal ini membutuhkan data. Yang kedua adalah mengajarkan ketidakjujuran. Ketika tidak memiliki uang untuk mengisi pulsa data, maka ia harus mencuri uang milik orang tuanya dan orang-orang lain, sehingga hal ini dapat mengajarkan ketidakjujuran. Yang kelima, dari segi sosial,
kesulitan bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa ketika seseorang telah ketagihan dalam permainan tersebut, maka waktunya untuk berinteraksi dengan sesamanya menjadi sangat kurang, terutama dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Para peneliti menemukan peningkatan pada 3 area utama otak. Yang pertama adalah prefrontal cortex, yang kedua hipokampus kanan, yang ketiga otak kiri. Prefrontal cortex, di mana bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Hipokampus kanan merupakan pemrosesan informasi dan konsolidasi untuk mendapatkan memori. Yang ketiga adalah otak kiri, dapat mengendalikan keterampilan neurotrik halus dan aktivitas otot. Hal ini menjadi sangat pengaruh terhadap otak seseorang karena terlalu ketagihan bermain permainan e-sport tersebut. Akhirnya, kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan mosi ini, yaitu Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga. Terima kasih.